Cuman definisi sunnah ini kita mesti dudukkan ini jamaah. Ya, apa sih artinya belajar sunnah itu apa? Apakah mempelajari hal-hal yang hukumnya sunnah? Itu malah yang dipelajari. Hah? Jadi definisi belajar sunnah itu apa? Nah, sunnah itu semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua yang bersumber, tadi sudah dijelaskan sama Syafiq ya. Sunnah itu adalah kullu ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada Nabi. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifat. Kalau menurut ahlul hadis paling luas definisinya. Kata-katanya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, sifat fisiknya Nabi, itu semuanya masuk kategori sunnah. Bahkan yang diterapkan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidun juga dinamain sunnah oleh Nabi SAW. Jadi jangan diasumsikan sunnah itu misalnya berjenggot, bercelana cingkrang, sholatnya di masjid, tapi nggak nafkahin istri. Loh, nggak nafkahin istri itu wajib. Itu wajib hukumnya. Artinya semua yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah. Itu masuk kategori sunnah. Apakah hukumnya wajib, hukumnya mustahab, ya, dianjurkan, termasuk yang dilarang oleh Nabi itu bagian dari sunnah. Kita wajib menjauhi kalau itu dilarang oleh Nabi. Yang dimakruhkan berarti hukumnya makruh. Atau yang dibolehkan. Jadi ini semua cakupan dari sunnah. Makanya anak bingung dibilang belajar agama tapi nggak belajar sunnah. Bingung saya. Terus apa yang dipelajari di sini? Kalau yang dimaksud dia belum mengamalkan sunnah yang hukumnya sunnah, ya, tapi dia sudah mewujudkan apa yang merupakan rukun-rukun Islam. Dia tidak bersinggungan dengan kemusyrikan. Alhamdulillah, ini yang paling penting. Ya. Dia tidak bersinggungan dengan bid'ah wal khurafat. Alhamdulillah, akidahnya akidah ahlus sunnah. Memang nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Namun paling tidak kekurangan dia itu tidak mencederai akidahnya dia, tidak menodai tauhidnya. Kalau dia belum menjalankan yang hukumnya sunnah, namun dia sudah menjalankan yang wajib-wajib, fahuwa ala khair walhamdulillah. Ya, ini sudah masuk kategori orang yang bertakwa walaupun minimalis. Ya. Faminhum muqtasid. Ya, tadi disebut oleh Syekh Hafiz kan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Ada kalanya dia masih mencampurkan antara yang maksiat, ada sebagian masih dia kerjakan, ada juga sunnah-sunnah dia amalkan. Sebagian yang wajib dia kerjakan, sebagian yang wajibnya lagi belum dia kerjakan. Ini namanya zalimun li nafsi. Dia masih menzalimi dirinya sendiri. Ada yang muqtasid, minimalis banget dia. Dia hanya kerjakan yang wajib-wajib saja. Minus yang sunnah-sunnah, yang hukumnya sunnah maksudnya. Dia tinggalkan yang haram-haram saja. Minus yang makruh-makruh. Yang makruh masih dia kerjakan. Tapi yang agar dia menambah selain yang wajib-wajib, dia tambah juga yang sunnah-sunnah. Tapi kalau dia nggak mau, yang namanya juga sunnah. Jangan dipaksa lah. Apa artinya sunnah? Ma uthiba fa'iluh walam yu'aqab tarikuh. Sesuatu yang kalau dikerjakan dia dapat pahala, tapi kalau nggak dikerjakan dia nggak akan disiksa, nggak akan dihukum di akhirat. Jadi istrinya mesti belajar bahwa apa yang sudah diwujudkan oleh suami ini di level mana kira-kira, sehingga dia bisa memposisikan dengan posisi yang tepat. Kalau memang masih ada yang haram-haram dikerjakan oleh suami, jangan bahas yang sunnah-sunnah dulu. Maksudnya yang sifat yang hukumnya sunnah. Stressingnya ke yang haram-haram dulu aja. Kalau mau mendakwahi itu, dia masih melakukan yang haram, ajak dia supaya menghentikan, mengurangi. Syukur-syukur meninggalkan 100%. Ya. Kalau masih ada kewajiban yang dia tinggalkan, jangan nyuruh dia untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah, yang hukumnya sunnah. Tapi ajak dia untuk menunaikan kewajiban yang masih dia tinggalkan. Itu yang paling penting. Jadi kita mesti tahu skala prioritas di sini. Jadi karena pertanyaan tadi agak membingungkan terus terang, jawabannya kurang lebih kira-kira begitu ya.
cara dakwahinya supaya tidak merasa digurui misalnya, atau tidak merasa tersinggung. Pertama, dakwahi dengan memberikan contoh, misalnya iki itu suaminya ngaji, biar paham, dia setel lah, istrinya nyetel, ya, nyetel, disimak, itu insya Allah suami juga dengar kok, walaupun dia tidak konsentrasi tapi dia dengar. Kadang ada gengsinya suami ini, kalau disuruh dia tidak mau, tapi kalau dia dengerin dari jauh dia dengar juga gitu, ya. Atau misalnya minta tolong kepada orang yang dekat dengan si suami, yang didengar kalau ngasih nasihat, minta tolong, pinjem mulutnya orang lain untuk menasehati si suami tadi, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah doakan, ya, doakan suaminya supaya dibukakan hatinya oleh Allah, ya. Dan itu insya Allah bisa menjadi istilahnya trik, ya, atau kiat-kiat untuk supaya suami ini bisa lebih dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.